teman-teman semua, apa kabar? Semoga Ini baik-baik, sehat, saya aman. Kristiawan, ini istri saya namanya Devi. Devi. Devi, Kenapa mic-nya dideketin aku? suaranya biar kedengeran Oke, ya. denger kok pasti. Teman-teman, Teman-teman tolong review dulu ya. Suara Suaranya kita udah oke belum? Kurang kenceng, kekencengan atau oke? atau sudah pas? Sudah pas. Sudah pas. Halo Mansya dari Mamuju. Halo Halo, Kania. Kania ini dari Bandung ya. Bandung. Bandung. Halo Tiwi. Oh, ada TV ini. Udah lama nggak ketemu Fitri. TV ya? Iya, Tiwi udah lama banget kita nggak ketemu ya. Kita belum pernah ketemu. Cinka. Iya, apa kabar Cinka? Cinka. Teman-teman, siapa aja yang udah daftar? Suaranya oke, thank you Kania. Siapa aja yang udah daftar N2 Connect? Jangan lupa. Pas suaranya, thank you Tiwi. Thank you TV. N2 Connect kapan? Tanggal 28, hari Minggu, tanggal 28 Juni jam 15 WIB atau 16 Wita ya. Segera daftar karena takut slotnya penuh, nanti nggak kedapetan yang hari Minggu. Nanti jadi harus Senin. ketinggalan informasi. Jadi segera daftar. Ya. Apa lagi? Hari Kamis. Ya, Bu hari Devi Kamis akan kita bersama akan siapa? ngobrol dengan Dr. Rossi. Yoga Rossi. Yoga Rossi dengan Dr. Yoga Rossi. Kita akan ngomongin masalah stres, masalah mental, kesehatan mental dalam menghadapi pandemik di masa pandemik ini. Bersama Dr. Yoga Rossi, Iya. dia lagi ambil spesialis saraf. Jadi pasti informasinya akan relate. Kenapa sih topiknya itu banyak orang? Iya, banyak orang tuh. Ya stres. sebenarnya Bukan kalau stres saraf ya? tuh enggak yang stres Nggak sih, maksudnya tapi topik ya, itu. ya karena banyak yang stres gitu, banyak yang karena dengan Nggak perubahan selesai gitu ya. perubahan yang drastis ini. Covid gitu nggak kan. selesai. Oke, ya Gitu. betul. Ya betul, pasti betul. nanti akan larinya ke mana-mana sih. Jadi kalau ada pertanyaan segala Oh ya, sesuatu siapkan tentang pertanyaan. Nutrilite boleh ditanyakan. Terutama tentang kecemasan. Kecemasan. Atau kemarin Dokter Wira Jaya juga bilang masalah itu ya, mental. Ya mental, ya. Pasiennya dia banyak yang problemnya adalah mental ya. Iya, iya betul. Karena kan nggak semua orang seberuntung kita loh punya apa lingkungan yang positif Iya. ini gitu. Ada yang setiap harinya kena informasi yang membuat semakin cemas gitu. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Hari Minggu tanggal 21 ada 20 bukan ya? Written planner. 21. Written planner tanggal 20 hari Ya, Sabtu ya. written planner. Tanggal 21-nya ada 3 kaki N2 Connect. N2 Connect. Jadi teman-teman yang belum aktivasi Ya, yang belum beli kode aktivasinya segera beli N2 Connect ya. Biar dapat 3 kaki, terus ikut pertemuan yang tanggal 21. Iya. Oke. Oke. Sore ini kita beruntung banget kita ada 2 pasang millennials dan dua-duanya dari Bali, dari Denpasar ya, dan kita berhasil mendapatkan waktu mereka untuk ngobrol di sore hari ini ya. Karena apa ya? Pasti bisnis ini kita pengen tahu bisnis ini di mata milenial itu Iya, seperti iya, apa, Iya. cara pandang mereka, cara pemikiran mereka ya terhadap kehidupan tuh katanya generasi milenial tuh sangat berbeda Iya, dengan betul. generasi sebelumnya. Cara tahu lebih cara tahu yang paling tepat ya mesti tanya Mesti sendiri. tanya langsung ke Mau milenial. Kita mau undang pertama adalah Blinata dan Sasi. Lancar, saya mesti pakai itu. Doakan sinyal lancar di Denpasar. Karena kedua tamu kita dari Denpasar Iya, ya. nih. Jadi harus lancar di sinyal di Denpasar. Mudah-mudahan lancar. Cuaca cerah sih ya di kita ya. Oh, belum ada. Mudah-mudahan Halo, Halo. suara udah ada, gambarnya Halo. belum? Halo. Halo, Ini ya? Pak. Ibu. Halo, apa kabar Halo, Sasi? Sasi, Nata. Baik, Pak, Iya Bu. nih, Itu gambarnya belum masih kelihatan ya? gelap. Iya. Gambarnya belum kelihatan. Kita ulang ya. Kita ulang dulu deh. Saya putus dulu. Putus dulu. Saya remove. Nanti kita ulang. Oke. Mudah-mudahan. Di sana juga kayaknya mereka tahu ya gambarnya nggak keluar ya. Iya. Karena mereka kan bisa lihat. Mereka bisa lihat. Iya. Nah, kita add. Mudah-mudahan kali ini wajahnya. Mudah-mudahan kali ini wajahnya dengan cepat muncul, masih muter-muter.
Ini masih Nggak apa-apa, kita muter-muter. tunggu aja kali ya. Aku nggak mau kelihatan. Ini apa Sasi dengar aku nggak? Atau Dengar, Nata? Pak. Dengar Pak, dengar Pak. Cuman kamar kita belum nongol nih Pak. Ya, Halo, Instagramnya ditutup dulu, Oke. aplikasinya, terus masuk lagi ke Instagram, terus masuk lagi ke IG Live ini. Diulang dari awal. Jadi kamu keluar dulu ya. Ya. Keluar dari sini dan keluar dari Instagram. Oke. Sama Sasi kalau dengar kita keluar dari Instagram. Ya, Aplikasi sepertinya lain mereka tahu ditutup. karena mereka udah les. Iya, iya, iya. Seragam. Harusnya Takutnya kalau cuma les tapi bisa ya. aplikasinya nggak ditutup, ya, dia coba nggak deh, kita refresh. coba lagi. Dia udah Itu masuk teman-teman. belum ya? Nah, ini udah Nah, ini masuk. udah ada, mereka udah request. Ini view ini ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kali ini. Waktu itu kita ini ya. Terakhir sama Sasi kapan ya? Senin lalu ya. Oh, kok belum mau juga ya? Iya. Tadi udah Coba keluar lihat dari ya. Instagram belum? Sudah, Pak. Udah ya. Coba ganti HP. Coba ganti Jangan HP. pernah menyerah. Oke. Kita tunggu. Ganti HP. Oke. No problem. No problem. Ini biasa. Kadang-kadang Ke- emang suka gitu karena kalau Dua arah ini Mm-mm. itu membutuhkan apa tuh, sinyal yang lebih berat. Ya, dibagi soalnya ya. Kita menyapa dulu deh. Halo Rini di Halo. Banjarmasin. Ada Mang Ani. Ada Hatu Polev. Sore Rini. Halo Ibu Remi 5567 dari Palangkaraya. Oh iya, Reni 5567 PKY. Halo Ada Dis 21. Dis N21. Dis N21. Coba Kita lihat masih ya. menunggu koneksi. Tadi sudah coba 2 kali koneksi ke Nata dan Sasi. Nah, ini ada wajah atau mereka ganti akun ya? Enggak, I don't akunnya know. sama. Halo Bu Yuli, juga baru gabung. Udah lama. Semoga kali ini bisa. Iya, Ah. hore. halo. Ah, Akhirnya bisa juga. Halo ganti HP nih Nata. atau ganti apa? Baik Bu. Halo. Kedengeran Ya. suara kami? Banget Pak, jelas banget. Oke, apa Jelas kabar? banget Pak. Apa kabar Baik, Nata, Pak. Sasi? Baik ya? Baik, baik. Sehat-sehat. Baik, Udah kabar. Nah, udah pulang kantor? Udah Pak. Udah jam 5 ya di sana ya? ya, di sana udah jam 5. Iya benar Pak. Oke. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama kalian tentang apa ya? Bisnis ini, tentang kisah-kisah kalian atau cara-cara pikir kalian gitu. Nata dan Sasi kan termasuk milenial ya. Iya, iya. Termasuk generasi milenial. Siapa duluan sih yang join MW? Saya dengar Sasi dulu apa Nata dulu? Saya, Pak. Saya Ah, join iya. pertama karena produk, Pak. Oh, Nah, karena boleh produk. cerita. Jadi pertama tuh kan saya dulunya orang yang suka gonta-ganti produk kecantikan ya, Pak ya. Sampai ya, pas hamil tuh kan nggak boleh tuh pakai yang namanya produk klinik kan karena hamil anak pertama. Terus ya udah setahun tuh nggak pakai. Akhirnya setelah melahirkan lah ketahuan lah muka yang sebenarnya gitu. Bener-bener Mm-mm. saat itulah ini teman kantor mungkin dia lagi sekarang nawarin produk saya gitu. Mhm. Itu artistry. Terus katanya nggak apa-apa nih aku lagi menyusui kan kayak gitu. Terus memang benar mukanya lagi muka trauma gitu Pak. Lagi hancur bener-bener. Ya nggak apa-apa coba gitu. Nanti kalau nggak cocok bisa dibalikin gitu. Karena ada bisa dibalikin. Jadi udah ke MW ke ADC Denpasar pertama. Terus di sana kan jadi tahu kenapa kulit kita. Nah, habis itu udah akhirnya langsung tertarik nyoba pakai. Beberapa saat ya mungkin teman-teman yang baru mau pakai juga yang dengar atau downloadnya. Jadi memang dari baru pakai pertama peralihan dari obat klinik ke artistry itu memang apa? Jadi mukanya tambah wah gitu. Nah, saya cari dia, loh ini kenapa? Terus dia tuh sabar gitu. Memang ada prosesnya. Tunggu 2 minggu, membaiklah kulit saya.
tahun prosesnya lebih baik dilihatlah sama ini gitu. Loh kulitmu kok bagus sekarang gitu. Saya cerita produk-produk ini gitu Pak. Oh Nah jadi itu Sasi sebelumnya pakai produk-produk klinik ya? iya Pak, waktu masih belum nikah sama dia itu saya pakai klinik Pak. Saya karena teman beberapa ada dokter klinik, saya nyoba-nyoba gitu Pak. Akhirnya udah karena hamil kan nggak boleh di stop. Jadi ya udah mukanya jadi kelihatan sampai bopeng-bopeng gitu. Oh ya sampai parah ya? Parah banget Pak, bukan parah lagi, parah banget. Iya. Gitu. Jadi butuh Itu berapa? barulah Butuh berapa lama tuh perbaikannya ya, Pak. dari hal perbaikannya? Mungkin bagus buat teman-teman dari Kelihatan. produk kliniknya. 3 bulan mulai tenang kulitnya Pak. Habis itu 6 bulan baru kelihatan memang udah mulai rata yang seperti itu. Tapi sebulan pertama itu memang benar-benar kulitnya ya detox gitu loh Pak. Kayak keluar Iya benar-benar. gatel banget lagi gatel. Terus apa yang bikin Sasi bertahan apa tuh? Pakai itu kan butuh waktu berapa lama? Apa yang bikin Sasi percaya gitu? Pakai aja terus dulu gitu. Yang bimbing siapa waktu itu? Yang dibimbing itu ada Gayatri namanya, Dewangga Gayatri. Terus waktu itu kan saya rumahnya kebetulan dekat nih Pak sama MW kan. Jadinya ya udah kalau ada masalah apa ya udah saya udah kenal sama ininya, sama yang cek kulit di sana. Saya konsultasi, saya rajin konsultasi. Jadi kayak gimana terus dibimbing terus juga sama Gayatrinya, diyakinin gitu Pak. Ya kan kulit kan. Iya. Kan ya. Jadi saya yakin gitu ya, nurut gitu karena udah saking frustasinya. Frustrasi dengan wajah itu ya. Iya. Kalau coba klinik lagi kan nggak boleh Pak, lagi menyusui kan, jadi terlalu beresiko. Memang berbahaya ya, produk-produk klinik itu berbahaya ya untuk ibu hamil atau nggak cocok? Iya. Kalau saya waktu sama teman dokter, mungkin ini karena teman dokternya waktu itu jadi dijelasin Pak saya. Jadi kamu nanti kalau nanti menyusui baiknya sih stop dulu produk ini karena kandungannya kan memang di sana ada kayak untuk pemutih Pak gitu. Jadi kan nggak baik itu. Zat kimia kan. Nggak alami. Iya gitu. Itu ceritanya Pak pertama kali gabung. Terus itu nama saya aja. Oh, Nata nggak mau join dulu awalnya? Belum. Kenapa Nata? Cerita deh Nata. Oke Pak. Awalnya sih saya nggak tahu apa itu MW, kemudian produknya apa, bahwa itu bisa dibisniskan. Di awal pasangan saya sering nawarin, kalau nggak salah, salmon ya kalau waktu itu ya, salmon karena saya juga berjerawat, disaranin. Cuman ketika itu saya buka kapsulnya agak gede. Ini apaan nih gitu. Jadi nggak percaya begitu aja, nggak percaya langsung gitu. Kemudian ya udah saya cuma minum 1-2 kali, setelahnya itu udah saya taruh gitu aja Pak, nggak terlalu saya peduliin lagi. Nah makin lama pasangan saya lah tak lihat ada perubahan di wajahnya gitu. Jadi sebelumnya masalah, kemudian kok membaik gitu. Wah, kayaknya produk ini bagus gitu. Kemudian saya juga sebetulnya pada saat itu lagi nyari peluang usaha sih Pak. Lagi istilahnya ya habis baca buku, sebenarnya waktu itu buku yang nggak sengaja saya baca di perpustakaan kantor. Dulu kan kantor punya perpustakaan tuh. Buku apa tuh? Sebuah buku nggak sengaja saya baca itu bukunya Robert Kiyosaki yang tentang kuadran pada saat itu. Ada 2 cash flow kuadran sama bisnis abad 21 Pak. Gitu. Jadi setelah baca buku itu saya pikir di awal orang berbisnis itu ruwet dan apa ya, butuh modal besar gitu. Jadi saya nggak ada kemampuan untuk itu gitu. Setelah baca buku itu ya kata-katanya Robert Kiyosaki itu terngiang-ngiang di kepala saya, terutama tentang cash flow kuadrannya itu. Kita mau ada di kuadran kiri atau di kuadran kanan kah? Nah, kalau kita mau kebebasan, ya kita mesti pindah ke kuadran kanan, kan begitu pada prinsipnya gitu. Kemudian saya dipertemukan sama upline sponsor namanya Gung Mirah. Saya prospek yang baik, ketemu sama sponsor. Tujuannya
ingin tahu sebenarnya bisnis ini kayak gimana sih gitu. Jadi belum, Karena sorry dari aku potong. Waktu itu Nata belum dipresentasi sama Sasi ya, cuman karena produknya aja. Oh belum, belum. Pak. Presentasi Pak, nggak pernah tahu presentasi. Sampai sekarang pun saya belum ada yang pernah presentasiin, Pak. Enggak, tapi waktu itu terus ketemu sama siapa tuh? Sponsor saya Gumirah namanya. Gumirah. Terus dijelasin. Gumirah itu pulang kantor juga hari Senin tanggal 20 April dijelaskan. Pulang kantor, ayo ke sini saya jelasin gitu. Kemudian di ADC diajak duduk. Nah, mulailah beliau presentasi tentang peluang usaha ini. Dulu kan kita masih manual, Pak, pakai bulatan-bulatan itu tulis di atas kertas. Cuman sponsor saya rada sanguin, jadi bulatan satu belum selesai, udah pindah ke bonus langsung, Pak, gitu. Jadi ini bonus, ini bisnis gimana sih, gitu. Kok baru satu bulatan dari distributor ke konsumen, udah langsung ke ini ya, ke bonusnya, gitu. Akhirnya, ya udah, apa-apa deh, saya join aja, gitu. Nanti, informasi selanjutnya kan bisa sambil jalan. Gitu. Saya kira di awal bisnis ini full jualan, gitu, Pak. Kemudian diarahkan saya ke Infonite pada saat itu. Infonite-nya masih di Regi, tapi di lantai 3. Gitu. Setelah datang dari Infonite itu, singkat cerita, wah ini ada peluang usaha bagus nih. Tapi dalam pikiran saya masih tetap, oh ini usaha yang jualan aja gitu istilahnya. Jadi kalau kita jualan banyak dapat untung, usaha kita gede gitu, Pak. Setelah kejadian itu saya coba jualin banyak produk yang ada di katalog dulu, kayak apa ya itu namanya car wash pertama, silicone glaze yang seperti itu, Pak. Kemudian vitamin saya coba jual sama Artistry-Man waktu itu. Dan saya heran waktu itu kok ada yang beli ya gitu, saya pikir, Pak. Hampir LC ya. Ya pada saat itu 3% lah sendirian jualan dari jualan itu aja, Pak. Wow. Oke. Terus. Saya herannya mungkin Tuhan ngasih saya jalan seperti ini gitu. Saya pikir kok saya jual ada orang yang mau beli, saya dapat keuntungan dari sana. Gitu. Terus di pertemuan berikutnya di BBS, BBS-nya itu menjelang LS. Jadi di BBS saya direkod 3%. 3% apa ya waktu itu joinin 2 kaki ya, ngajak 2 kaki. Itu berulang-ulang saya maju ke panggung. Saya sendiri nggak ngerti kenapa harus maju ke panggung, kenapa harus di rekod. Karena ditarik-tarik sama upline waktu itu, ya udah ikut aja gitu. Nah, tibalah pada saat penentuan di akhir BBS itu ada promo LS pada saat itu. Dan LS itu kan kepanjangan leadership seminar, Pak. Jadi saya pikir orang-orang yang udah leader aja baru bisa ke leadership seminar itu. Jadi saya pikir, saya kan belum leader, ngapain saya datang ke sana gitu, saya pikir. Dan ya waktu itu masih punya bayi dan emang kita lagi perlu uang untuk beli susu lah gitu uangnya itu. Kemudian itu saya dijebak sama Dewangga kalau nggak salah waktu itu. Jadi diajak ngobrol, kemudian dideketin, gimana beli, ayo beli daftar S gitu. Udah saya daftarin aja biar gampang lah bisa diatur itu gitu. Ngapain aku kan belum leader saya gitu. Tapi toh pada akhirnya di ending acara itu saya didaftarkan. Kemudian ini harganya itu masih 500.000 ya. Kemudian sudah didaftarkan, ini biaya tiketnya 500.000. Waduh, saya berpikir kok saya udah didaftarin, uang di dompet juga waktu itu ngepas banget gitu. Jadi di antara gitu, Pak, antara pakai bayar LS atau pakai beli susu uangnya gitu. Iya, bimbang. Tapi akhirnya saya buat pertaruhan, ya udah kalau bisnis ini emang bagus saya lanjut, tapi kalau enggak saya anggap uang 500 itu kayak kalah judi lah gitu. Jadi nggak apa-apa, saya kasih upline didaftar, kemudian saya dikasih tiketnya dan sampai rumah saya bilang sama pasangan, saya daftar LS, lu dipaksa daftar LS gitu. Oh, waktu itu Sasi nggak ikut ke BBS? Ikut. Cuman saya sendiri yang didaftarin LS. Oh, yang daftar sendiri, ya. Terus.
pulang duluan karena nggak tahu LS. Tapi setelah di rumah, saya bilang saya udah bayar LS itu gitu loh. Dan kamu sendiri gitu. Minta ikut. Akhirnya minta ikut. Wah, tambahlah pusing saya waktu itu. Tambah 500.000 lagi. Tambah 500.000 lagi. Ya. Terus. Ya udah cari-cari cara gimana untuk dapetin uang segitu. Akhirnya karena mungkin petunjuk dari Tuhan juga dikasih jalan, akhirnya dapat uang tambahan. Ya udah pakai bayar beli tiket lagi 1. Udah akhirnya berdua. Dan LS pertama kami baru tahu bisnis ini. Pak Robert Angkasa waktu itu sama ada. Ya langsung Pak Robert langsung crown. Wah, crown apa nih crown gitu. Setelah sesi 1 mulai nangkap, sesi kedua yang saya paling bagus pada saat itu ada dream buildingnya yang saya suka. Kemudian sesi 3 akhirnya setelah kami melihat secara garis besarnya seperti apa konsep usaha ini, ya kami memutuskan untuk aktif setelah itu gitu. Sampai jadi awalnya emang cuman karena produknya Sasi pakai ya, terus Nata juga kayaknya jualnya gampang gitu. Jadi sebelum leadership seminar nggak terlalu pengen bangun bisnis tadinya gitu ya. Cuman mau jual-jualan aja. Iya benar Kak. Iya. Sebelum saya apa ya istilahnya, sebelum jadi LC, saya pikir gampang Pak jualan, tapi setelah sekian lama kok tambah susah ya jual produk yang sama gitu. Mulai nemuin kendala Pak. Gitu. Iya. Kalau Sasi apa yang didapat? Sasi di leadership seminar pertama kan kamu benar-benar nggak ada ide itu ya, cuman awalnya karena produk artistry terus datang leadership seminar, dapat apa? Waktu di LS pertama itu Kak, Pak, kita tuh memang benar-benar dari dalam keadaan yang memang benar-benar down Pak ya. Kami waktu itu bayi 3 bulan, terus anak yang pertama baru 3 tahun, terus bapaknya Nata lagi cancer Pak ya, di cancer waktu itu lagi keadaan lagi tidak bagus gitu lagi. Jadi waktu itu memang gimana ya, LS kami itu memang dalam keadaannya tidak inilah Pak ya. Kayaknya nggak pas gitu ya untuk Ya, Bu Sonya yang tepat untuk memulai usaha. Terus Bu Sonya cerita tentang, kebetulan waktu itu kan Sophia masih kecil ya Pak ya. Dia cerita tentang quality time sama anak beliau. Terus bisa kemana saja, nggak mesti terikat, ngerawat orang tua. Di sana saya ngerasa, waduh, kayaknya kok ngomongin aku banget gitu loh. Jadi sana udah mulailah ada bayangan, waduh kayaknya ini memang jawaban Tuhan untuk aku gitu kan Pak. Jadinya kenapa sih nggak coba gitu. Habis itu datang dari LS malam. Saya berdoa Pak, kalau memang ini jalan Tuhan untuk kami, tolong kasih petunjuk lebih biar kami bisa aktif di bisnis ini gitu Pak. Menemukan orang baik gitu. Sampai akhirnya ya udah ketemu Teja, Benita, itu yang memang kayak sampai sekarang tuh udah benar-benar kayak saudara Pak. Kami itu udah kayak saudara gitu. Awalnya sebelumnya bisnis ini nggak kenal ya sama Teja, Wulan sama Benita. Sekedar aja Pak ketemu di ADC si hello gitu. Habis dari LS itulah kami jadi dekat sekali sampai sekarang. Gitu. Menurut kalian seberapa pentingnya sih mentor dalam kalian berdua membangun bisnis? Kalau menurut kami sih Pak ya, mentor tuh ibaratkan kalau saya tuh pas kayak kita misalnya kemana gitu tersesat ya Pak ya, kayak sekarang itu udah ada kayak Google Map gitu atau Waze gitu loh Pak. Jadi kayak petunjuk arah gitu loh Pak. Jadi kadang juga sebagai pendengar kita keluh kesah ya, kadang kita ngomel juga sama mereka gitu, tapi mereka sabar gitu dengerin ya gitu Pak. Itu sih Pak kalau kami mentor tuh. Bagus banget ya ceritanya. Iya, benar. Devi, ada pertanyaan? Nah, sebagai pasangan milenial nih, Nata Mas Sasi, menurut kamu bisnis ini artinya apa sih gitu? Kamu dapat sesuatu yang untuk kehidupan kamu nggak dari bisnis ini? Di luar uang tentunya. Wah, kalau di luar uang banyak banget Bu. Dari setiap pertemuan, kemudian dari CD yang kami dengar dan dari buku yang direkomendasikan, banyak banget yang saya dapat, terutama dari sisi kepribadian saya. Saya tipikal nggak terlalu suka bicara di depan orang banyak. Gitu. Tapi dari bisnis ini
dia dari bisnis ini Pak, saya punya keberanian untuk itu. Kemudian saya lebih mengerti tentang hubungan antar manusia. Sebelumnya saya tipikal orang yang cuek banget, nggak mau tahu urusan orang dan nggak mau diganggu sama orang gitu loh. Ya udah urusan kamu, ya kamu yang urus, urusan saya. Yang penting kita nggak saling ganggu aja. Gitu. Tapi justru di usaha ini kita justru diajarkan lebih care, terutama sama pasangan dan sama keluarga. Gitu. Saya jadi tahu apa itu personality. Kemudian saya jadi tahu gimana cara membina hubungan yang lebih baik dengan pasangan dan dengan anak-anak. Dan saya tahu apa itu bahasa kasih, Pak. Gitu. Wah. Jadi saya pikir selama ini apa yang saya terapkan untuk anak-anak saya, mereka pasti bakal senang dan mereka pasti bakal terima. Ternyata enggak. Saya lihat yang personalnya ada yang memang lebih suka diberi hadiah, ada yang lagi satu lebih suka diberi sentuhan gitu. Jadi saya nggak pukul rata gitu. Payah banget sih Pak, terutama tentang kepemimpinan juga. Ya di kantor saya jadi bicara sama atasan saya ketika mengungkapkan sebuah pendapat atau saran. Saya lebih berani, saya lebih berpostur bicara gitu. Jadi ya lebih mendengarkan apa yang saya bicarakan, apa yang saya usulkan gitu. Jadi enggak lah kita di bawah ya dengerin aja, nggak ngapa-ngapain gitu juga nggak, Pak. Banyak banget manfaat. Kalau Sasi mau tambahin, boleh? Saya nih Pak ya bersyukur banget gitu kenal lingkungan N21 Pak. Kadang di kantor di luar tuh semua pasti berbicara tentang relationship ya Pak, entah itu sama mertua, sama keluarga suaminya, sama ipar dan lain sebagainya. Tapi di saya bersyukur banget Pak, kami tidak ada masalah relationship karena berkat ilmu yang dipelajari di N21 gitu. Jadi hubungan kami harmonis lah dengan, pertama saya dengan Nata, dengan anak-anak, dengan mertua, begitu pun Nata dengan bapak ibu saya, dengan adik-adik saya. Jadi kami tidak pernah ada masalah, itu sih yang bersyukur. Karena kalau kita tidak ada masalah relationship Pak ya, jadi kehidupan itu rasanya lebih bahagia gitu loh Pak, happy gitu. Lebih adem ya. Jadi tidak ada beban gitu sih Pak. Wah, luar biasa ya. Di usia perkawinan yang belum terlalu banyak pasti ya. Menikah? Kami jalan tahun ke 10 ya. 10 tahun. 10 tahun Pak. 10 tahun ya, masih muda sekali ya. Tapi ilmu-ilmu itu udah dapat, udah itu didapat berharga dari banget. usia pernikahan yang masih sangat muda, itu yang berharga itu ya. Wow. Kalau produk MW apa yang paling laku di grup kalian? Nata atau Sasi? Kalau kami untuk kalau sebelum pandemi ini saya itu di artistry Pak. Spesialis sebelum pandemi ya. Jadi lumayan punya pelanggan untuk artistry. Tapi karena sekarang lagi pandemi, mereka pada beralih ke kesehatan. Jadi sekarang sekarang malah ini Pak. Apa? Karena kemarin kan ada tuh yang kayak minyak kayu putih tuh loh Pak. Katanya bisa ini itu yang ada broadcast tuh. Sekarang malah saya banyak yang mintain minyak kayu putih Pak. Hari ini udah 15. Jadi ya udah. Wow, Tapi emang kayu putihnya MW laku banget ya. Kayu putihnya MW itu emang dari dulu itu top banget. Bagus banget katanya. Jadi udah orang minta gitu. Ya, kalau Nutrilite Biosi sekarang Pak, Biosi, sama Manda. Sama Double X kemarin kita yang closingnya. Jadi Biosi orang setelah pandemi ini orang lebih aware dengan kesehatannya. Jadi raja, Double X dan Biosi, ya mereka tertarik, nggak mikir lagi gitu. Dan kita juga nggak mikir ngasih harga pelanggan mereka gitu. Nah, jadi kita juga member lagi, udah tembak pakai harga pelanggan aja gitu. Nggak banyak hitung-hitungan. Banyak hitung-hitungan ya. Iya, yang udah member aktif ya mereka udah tahu harga Pak. Jadi nggak ini. Itu sih Pak dari kami. Untuk sekarang ini. Terakhir nih, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman. Teman-teman milenial terutama ya. Milenial nih kan pasti kamu pasangan juga ngalamin ya. Gitu. Seumuran kalian tuh mungkin ngeliat sebuah bisnis apalagi bisnis MW itu seperti apa. Mungkin kamu ada yang masih ragu dan sebagainya. Boleh nggak Nata sama Sasi kasih pesan-pesan pemikiran kalian? Sebenarnya. Ya. Kalau
untuk saya sih ya ke teman-teman mungkin yang seusia kita gitu loh, yang mungkin lagi membangun keluarga baru, yang punya anak Hmm. kecil gitu. Mhm. Jangan malu untuk mencoba gitu loh. Mhm. Jangan malu untuk membuka diri untuk suatu apa gitu, bisnis atau apa, jangan deh kayak malu gitu. Ayo buka diri gitu. Zaman sekarang tuh zamannya apa sih? Zaman harus berusaha gitu loh. Kalau Iya, kita nggak iya. buka diri, kita akan ketinggalan gitu loh. Mm-mm. Jadi nggak usah malu gitu loh. Kalau jual sesuatu, jualan gitu loh. Kalau Mhm. pokoknya kalau malu ya udah kita ketinggalan, nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi jangan malu lagi dan Jangan stay malu-malu. positif. Iya, iya. Jangan malu. Nata boleh Nata, terutama soal karir tuh, karir di pekerjaan darinya. Kalau saya sih Pak, nggak ada pesan spesifik, cuman apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita sekarang, mengutip pernyataannya Pak Robert, jangan meletakkan telur di satu keranjang yang sama. Nggak ada salahnya kita melihat peluang baru, mencoba mengerjakan sesuatu yang baru dari yang udah pernah kita punya. Terutama di bisnis ini banyak hal yang ditawarkan bisnis ini, di samping menawarkan produk, kesehatan, pengembangan diri, tapi juga menawarkan sesuatu yang positif yang bisa kita terapkan di pekerjaan kita, di rumah tangga, atau dengan keluarga kita. So intinya jangan meletakkan telur di satu keranjang yang sama. Karena itu sangat berbahaya. Di pandemi ini udah banyak orang yang Iya. Mengalami ya. hal yang tidak diinginkan. Mhm. Wah, Thank you ya. thank you ya. banget Walaupun nih. sebentar tapi dalam yang kita Terutama ini teman-teman pasti belajar soal itu tuh, yang tadinya Sasi pakai produk dokter ya. ya benar. Terus Terus hamil. beralih ke MW, ada jedanya tuh. Adaptasinya itu jangan menyerah. Iya, dan ternyata terbukti kan Bukti, apa terbukti. aman, Aman. artistry lebih aman ya untuk ibu hamil. Dan Terus jadi sehat. Jadi iya, sehat kulitnya. sampai betul. Nata sebagai suami aja bisa melihat perubahan muka istrinya ya. Iya. Wow. Iya, betul. Keren ya, keren. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ya, Nata, Thank Sasi. you. Jaga Ya. kesehatan, stay safe. Tetap safe. Salam Salam buat buat anak-anak anak-anak ya. ya. Oke, Yo, thank you bye-bye. waktunya. Terima kasih Thank waktunya. you. Sampai ketemu lagi. Oke. Dadah. Dadah. Dah. Wah, keren banget, keren. Keren. Jadi aku baru tahu loh bahwa kalau dokter itu Iya. nggak aman. Apalagi kalau kita perawatan di klinik dokter itu kan banyak zat kimianya. Jadi kayak racun-racunnya itu banyak. Jadi waktu pakai artistry itu ada fase yang namanya fase adaptasi. Itu kadangkala jadi keluar kecil-kecil gitu. Kayak jerawat kecil atau mungkin itu sebenarnya biasa. Kalau untung apply-nya koleris. Ya, apply-nya koleris bilang terusin aja pasti bagus. Nah, terbukti. Terutama yang buat ibu hamil itu ya. Iya. Racun itu bisa. Terutama kalau lagi hamil emang harus hati-hati pakai kosmetik. Jangan yang ada zat kimia tertentu. Oke, sekarang kita ke teman kita yang kedua yang kita mau undang juga dari Denpasar. Ya. Nah, ini dia. Kita undang Benny dan Ita. Nah, ini apply-nya yang tadi. Ini apply-nya Ya, ya. apply-nya yang tadi. Kita mau dengar sekarang dari kantornya. Benny dan Ita. Halo. Halo. Wah, lancar ini koneksinya. Halo Ben, Bu. Ita apa kabar? Halo. Baik, Baik, sehat-sehat. sehat. Ya, puji Tuhan Pak, sehat. Bapak Ibu gimana Pak? Sehat. Sehat. Sehat juga. Sehat semuanya. Udah nggak sabar aja pengen ke Bali. Iya. Udah nggak sabar. Pengen lihat sunset. Iya. Mudah-mudahan Santai lagi. corona Iya. cepat berlalu. Iya. Iya, apalagi langitnya pasti sekarang lebih cerah ya karena nggak banyak Iya. ini polusi. Iya, lebih bersih karena polusinya berkurang. Iya. Ke Oke, Ben. aja nanti bareng Pak. Ya, Ya. boleh. Nanti kita jalan bareng. Aku mau pertanyaan pertama nih buat Benny sama Ita. Mungkin ke Benny kali ya. Aku lihat di Instagram kamu tuh betul-betul Benny tuh milenial yang seneng baca buku. Mhm. Ya. Ya, kalau ke toko buku ya sama kayak kita dulu kalau ke toko buku Belinya- belanjanya banyak gitu. Belanjanya banyak. Itu. Nah, aku pikir yang seneng baca buku tuh cuma generasi kita gitu. Kalau kalian milenial boleh sharing nggak? Kenapa sih seneng baca buku apa gitu? Oke, jadi itu semua awalnya dari waktu saya kenal bisnis ini Pak, ya, sejak saya kuliah. Saya ingat sampai sekarang buku pertama yang saya baca untuk
serius gitu Pak ya, buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu dipinjemin sama Pak Dokter Purwadi. Jadi itu kali pertama saya baca buku yang serius. Nah sejak itu saya lebih open untuk tahu bahwa baca buku itu penting kalau kita pengen jadi orang dalam tanda kutip. Karena kan kalau dari background sendiri saya kepribadiannya introvert Pak, agak susah bergaul gitu kan, pemalu dan lain sebagainya yang kurang lah bisa dibilang gitu. Tapi sejak saat itu buku pertama yang saya baca mengubah semuanya sampai ini gitu Pak. Gitu. Jadi justru kamu taunya buku-buku seperti itu pada saat kamu udah di bisnis ini ya? Ya, saya kenal bisnis ini waktu mulai kuliah, tapi waktu itu belum mulai Pak, tahun 2009-2010. Jadi baru ngikutin pendidikan Network 21-nya aja, kayak seminar, CD, buku gitu. Nah dari situlah mulai kebiasaan untuk baca buku tiap bulan. Jadi kalau sekarang mending beli buku daripada shopping beli pakaian Pak, buat saya. Gitu ya. Gitu. Dulu Benny duluan kan yang kenal bisnis ini ya sebelum Ita. Ya, saya duluan Pak. Nah, gimana awalnya dulu waktu itu masih kuliah? Saya kenal bisnis ini dari Teja, karena kan kebetulan saya sama Teja itu temen deket banget Pak, dari SMP sampai SMA. Bisa dibilang duduk bareng terus 3 tahun, berarti 6 tahun sekolah. Nah, terus waktu saya join, ini mohon maaf saya agak lupa Pak, saya dijoinkan yang benar, jadi nggak tahu presentasi, tiba-tiba udah join dan tanda tangan gitu oleh gubernur gitu. Nah, jadi waktu itu langsung diajak ke BBS, tiba-tiba udah join aja gitu loh Pak, gitu. Tapi kalau mulai serius, bisa dibilang saya mulai serius sekitar tahun 2012-13. Waktu saya baru kenal sama Ita. Di situ kita mulai gitu. Jadi Benny sama Teja tuh sahabat dari kecil ya? Dari SMA atau dari SMP? Dari SMP Pak. Dari SMP, Wow, kelas luar bareng, biasa ya. bangku bareng. Wow, itu jarang loh itu. Wow. Jadi persahabatan kalian sampai hari ini ya? Abadi ya. Iya. Persahabatannya sampai udah menikah, keluarga antar keluarga gitu ya. Keren. Iya, nyomblangin juga Pak ya. Kenapa waktu itu Benny? Nyomblangin juga Apa katanya. tuh? Nyomblangin. Oh, nyomblangin juga gitu. Wes. Bisa jadi buku tuh ceritanya ya, menarik. Nanti Pak. Terus kenapa waktu itu mulai kenal Ita terus mulai aktif gitu? Ada hubungannya nggak antara kenal Ita dan mulai aktif tuh? Iya, jadi waktu saya mulai waktu saya kenal bisnis ini kan karena saya sering ikut seminar walaupun belum aktif. Jadi sejak LS pertama saya tahun 2009 atau 2010 saya nggak pernah absen sampai detik ini Pak. Nah dari situ saya belajar bahwa kok kayaknya enak ya hidup berdampingan sama pasangan, punya satu visi misi gitu. Nah dari situ saya belajar bikin dreams book. Kemudian kalau saya nanti punya pasangan, saya pengen deh punya usaha untuk bisa dikerjain bareng. Nah waktu saya kenal Ita, saya nggak ngenalin MW tapi ngajak dia ke pertemuan gitu Pak. Nah dianya aktif ya bukan karena paksaan saya juga, karena dia juga punya dapat sesuatu dari pertemuan gitu. Oke. Kenalnya di mana sama Ita? Saya kenalnya dari zaman dulu ada BBM Pak. BBM. Oh gitu. Nah, oke, sekarang Salah coba ini, Ita yang cerita deh. Oh salah ya Pak. Ita yang cerita. Aku tahu seru nih ceritanya. Jadi Pak, dulu tuh kan saya ketemu teman-teman SMA yang lama, terus saya minta pin BB teman-teman yang kuliah di luar Bali. Nah, saya tuh pengen invite teman saya, ada yang kuliah di Bandung. Mungkin itu dulu kan pin BBM itu ada huruf, ada angka. Nah, itu mungkin ada yang kepleset. Nah, nyampenya itu ke Benny, Pak. Wah, luar biasa. Terus. Jadi nggak kenal sama sekali sebelumnya? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal. Akhirnya terus. saya pikir loh kok beda orangnya. Udahlah cuekin aja. Tapi dia yang ngontak duluan nanya. Ya udah saya minta maaf Pak. Maksudnya salah invite. Ya nggak apa-apa sih. Maunya saya hapus. Tapi nyambung. Ternyata temannya dia juga teman saya di tempat kuliah gitu. Ya udah. Akhirnya nyambung. Start 1 mingguan. Ketemu ya gitu deh Pak. Nggak tahu akhirnya jodoh bisa sampai nikah. Iya luar biasa. Pasti nggak kebetulan itu ya.
Iya, Tuhan iya, aturnya mangga. luar biasa tuh. Iya, iya. Ya mungkin tadi Iya, Devi, Pak, Devi juga benar. udah tahu ya mereka kenal gara-gara pin BBM yang salah tuh zaman itu. Iya, Belum benar. tahu aku. Terus Wow. waktu ketemu langsung suka atau apa? Belum, Pak. Belum ya, gimana? Belum, Pak. Gimana Jadi, ceritanya? Pak, Itu namanya waktu jodoh Benny, dari Tuhan tuh. iya. Jadi waktu Benny ketemu saya itu dalam keadaan muka saya tuh hancur Oh, jerawatan kenapa? yang Kenapa? saya itu jerawatan parah Pak dari SMA. Mhm. Pokoknya parah banget. Terus waktu itu juga masih profesi, saya masih menempuh pendidikan nurse setelah perawat. Jadi ada profesi. Waktu itu lagi stres-stresnya lah gitu. Saya udah pasrah aja, ya udah kalau emang nggak ini ya udah jadi teman aja. Tapi katanya dia ngeliat saya dari hati katanya Pak. Wes. Gitu ya. Waktu ketemu siapa yang duluan suka? Benny atau Ita? Dia, Pak, dia. Terus. Ya kalau waktu pertama ketemu sih saya suka personalitinya sih Pak. Kayaknya dia, jujur saya tuh suka tipe-tipe pria itu yang pinter seperti itu karena saya pribadi bukan orang yang pinter-pinter banget lah juga gitu. Terus punya visi ke depan seperti apa. Nah saya suka yang seperti itu gitu. Tapi waktu itu ya udah kita berjalan biasa aja temenan dulu. Ya akhirnya ya gitu Pak. Akhirnya Tapi jalan waktu itu aja. Benny udah mulai jalankan bisnis ini tuh. Pandangan Iya. Ita apa waktu itu ya? Pandangan Ita tentang MW itu apa waktu itu? Waktu awal pacaran saya belum tahu Pak. Akhirnya waktu itu dia sempat temenin seminar waktu itu pas malam minggu. Seminarnya Pak. Seminarnya sorry Pak ini Sorry, kok kok. jadi Kebalik ya? Balik ya. Iya. Balik. Gimana terus seminar? karena malam minggu sebagai pasangan baru ya saya mau aja nemenin. Nah disitulah mindset saya berubah Bu. BBS ya. Bukan Yes. LS. Oh, iya, iya. LS ya? LS-nya Pak Kris dan Bu Rita Matindas. Iya, iya. Oke. Wow. Ya, Wah. di situ mindset saya berubah karena saya pribadi latar belakang keluarga yang hampir sebagian besar yaitu pegawai. Jadi ya didikannya ya harus kuliah yang benar, yang pinter biar dapat pekerjaan. Terus dari situ saya melihat oh ternyata kita sebagai perempuan itu berhak memilih ya untuk mengurus keluarga dan mempunyai bisnis juga itu juga pilihan yang sangat bagus. Kalau saya bisa dibilang saya tumbuh dengan kasih sayang orang tua itu yang benar-benar full sekali. Saya tidak pernah merasakan kurang kasih sayang. Saya juga pengen seperti itu nanti sama anak-anak. Paling tidak, walaupun ya sepertinya saya kan perawat nurse, tapi saat ini saya full time mengerjakan usaha ini, tapi saya tidak pernah menyesal dengan gelar saya sarjana ilmu di Network 21. Saya pribadi saya yakin bisa mendidik anak yang baik lah istilahnya begitu Bu. Jadi waktu itu pacaran, habis pulang LS pacaran, terus jalankan MW ya. Berapa lama Iya. sebelum menikah? 1 tahun. Tahunan, Mbak. Tahunan. 1 tahun. Oke. Jadi kita nikah tuh saya peringkat LC, Benny peringkat ILC. Ada Oke. lucu, Pak. Ada cerita lucu nih yang kemudian diduplikasi sama downline. Waktu itu kita nikah kan ada meminang gitu Pak ya. Ya, Jadi itu juga pas LS. waktu itu pas LS di adat kita di Bali itu kan meminangnya biasanya pagi, hari Minggu pagi. Nah, tapi waktu itu jadwalnya jadi sore gitu Pak. Karena LS. Keluarga besar itu pada bingung. Nah, emang pengantinnya kemana ini? Pengantinnya lagi seminar gitu. Jadi kali pertama Keren. acara nikah di desa saya itu meminangnya itu sore bukan pagi. Wow. Kali pertama itu kamu yang bikin sejarah ya. Iya Pak. Gitu. Luar biasa. Wow. Berkesan dan kemudian downline juga ada yang begitu ya. Iya. Ada yang begitu akhirnya. Jadi nggak ada alasan Iya. nggak bolong Iya, LS iya. gitu Pak. Wah itu bagus banget bagus bagus itu banget ya. Wah, boleh tuh nanti. Kalian lebih memilih diundur, dibuat rubah sore dibanding untuk Iya. nggak datang LS Minggu pagi ya. Kan yang penting nggak gagal menikah. Iya, tetap menikah. betul. Oh akhirnya jadi menikah. Jadi Bener banget. selesai LS langsung berangkat ke kampung tuh. Langsung Pak. Jadi Langsung. waktu itu Ita duluan yang pulang.
Karena kan nggak lucu Pak, meminang kan pihak laki yang Harus, ke rumah iya. juga Loso perempuan, bareng. jadi harus yang perempuan dulu Harus yang ada ya. duluan pulang gitu. Jadi saya pulang ganti baju langsung berangkat gitu. Wah, Wes, luar mantap, biasa. mantap, mantap. Tadi apa diduplikasi downline juga ya? Apa tadi? Iya. Belum selesai Iya, tuh. iya ada downline yang akhirnya melakukan hal yang sama, menikah pas LS juga. Ada Jelas. dua pasang downline gitu. Wow. Wes. Semua diubah sore. Iya, ya berubah. Ada. Kayaknya akan jadi adat baru itu di Iya. Bali gitu. Jadi Kita- nggak masalah sore. Kita menciptakan adat Benar, baru ya. benar, benar. Lamarannya sore. Apa sih yang kalian dapat nih? Kalian kan pasangan yang dari masih single ya, terus kenal, terus jalankan di sini pacaran. Sekarang udah menikah. Ada pengaruh atau peran Network 21 nggak di karir Benita atau mungkin juga di hubungan Benita? Kalau dampak banyak banget sih Pak. Jadi sebentar agak salah teknis. Nggak apa-apa. Ini kamera. Jadi di saya Kameranya banyak kelihatan. banget sih. Jadi saya mengawali karir di bank itu banyak banget belajar dari Network 21, dari buku-buku, seminar itu banyak membantu karir juga Pak. Bisa dibilang tergolong cepat juga karirnya. Walaupun masih usia di bawah 25 tapi udah bisa jadi kepala head teller dulu namanya. Jadi tanggung jawabnya besar banget gitu. Dan kan kadang-kadang juga apa yang saya sharing tentang Network 21, atasan saya juga ikutan kepo apa sih yang dipelajari sama Beni gitu, sampai ikutan juga. Akhirnya jadi downline juga gitu. Terus dari situ berdampak juga sama karir saya sampai detik ini, karena kebiasaan membaca terutama Pak sama lingkungan yang positif di Network 21 tuh banyak membantu karir. Bisa dibilang ketika saya berhenti sebagai seorang bankir yang notabene ngambil risiko yang besar gitu kan, kemudian memulai karir dari awal di dunia pariwisata, ternyata dengan apa yang sudah saya pelajari di Network 21 ngebantu banget terutama di communication skill. Jadi saya lebih mudah untuk bisa dekat terutama dengan orang asing, sampai akhirnya juga kelola perusahaan sampai detik ini gitu Pak. Saya juga kalau saya bilang sih berharga banget di luar yang mungkin seperti Nata Sasih tadi cerita mengenai relationship, itu juga benar-benar ngaruhnya besar banget ke saya sama Ita. Mungkin gitu kan di tengah istilahnya setiap orang kan punya masalah ya Pak. Kalau nggak karena lingkungan Network 21 mungkin saya sama Ita nggak bareng saat ini gitu Pak. Tapi syukur banget Network 21 ngebantu kita untuk bisa masih sama barengan dan juga keluarga juga masih ya bisa dibilang syukur masih aman gitu. Oke. Kalau dari Ita mungkin juga hubungan ke karirnya Ita nih kan, Ita dulu tersalur nggak sih, maksudnya apa pendidikan kesarjanaan kamu lewat bisnis ini tersalur nggak? Apa kamu merasa eksis nggak? Oh iya, sebenarnya Pak, saya kan latar belakangnya perawat. Cuma saat saya sekolah perawat itu yang namanya people skill, cara menghadapi orang itu nggak pernah diajarin. Padahal itu ilmu yang sebenarnya gimana kita kayak ngelola emosi pasien, menghadapi pasien yang komplain. Nah, itu tuh saya dapatnya di Network 21, Pak. Nah, jadi dulu waktu saya masih kerja di rumah sakit, ya bisa dibilang saya memaklumi sih namanya pasien kan mungkin ya dia juga capek, sakit, dan emosinya udah meledak-meledak lah. Nah, untungnya saya belajar people skill-nya di Network 21, jadi benar-benar kepake juga sih. Dan tentunya di dalam berkeluarga sih Pak, sama Beni, saya udah benar-benar, oh ternyata si Beni ini bahasa kasihnya apa, dia bahasa kasihnya dia pelayanan, jadi saya udah tahu nih pagi itu harus nyiapin apa atau apa gitu. Dia orangnya suka dilayani lah istilahnya. Dan menurut saya hubungan saya juga sama mertua, terutama biasanya kalau di Bali kan begitu ya Bu ya, karena kita tinggal masih satu atap dengan mertua. Saya tahu nih ibunya Beni itu karakternya gimana, bahasa kasihnya gimana. Jadi saya merasa sekarang tidak menganggap kayak sama mertua udah seperti kayak ibu sendiri gitu loh.
karena dari kita yang mau belajar. Itu Iya, sih, Bu. keren ya. Ya. Wow, Keren keren ya. banget, keren banget itu. Jadi Keren banget. luar biasa Kalau ya. itu tentang apa passion kamu, karena aku lihat kemarin Iya, Ita waktu sama Devi kan Wah, iya, kayaknya aku juga jago suka banget tuh Ben ya, soal apa skincare gitu. Iya, dan Itu kan belajar dari pendidikan kamu sebagai nurse atau Oh iya. karena kamu pernah kerja itu? Kalau yang skincare itu memang waktu kerja di estetik sih Pak, kan beberapa kali ikut training, ikut pelatihan sama dokter. Kalau masalah basic kulit waktu zaman kuliah sih memang udah terpakai aja. dapat ya. Ya, terus kebetulan juga saya jatuh cinta sama artistry karena bisa dibilang artistry yang nyembuhin muka saya bisa sampai seperti ini. Oh iya, Jadi cerita saya tadi tuh ya. Iya, parah banget Beni dulu. senyum-senyum. Jadi saya Benny senyum-senyum aja Benny ya. Untung bisa kayak gini sekarang ya. Benny bahagia ya. Bahagia Artis dia nggak salah pilih Jadi tuh. aslinya Ita keluar. Kan? Keluar, yang itu bukan aslinya yang dulu itu. Terus karena artis ya ya. jadinya saya semakin tertarik. Makanya saya bisa dibilang dulu sama saya sama grup itu paling sering lah ngadain yang namanya beauty clinic. Saya suka banget berbagi masalah skincare sama teman-teman, sama keluarga gitu. Kadang-kadang kan orang-orang tuh kayak maunya ikut-ikutan aja, apa yang lagi booming mereka ikut gitu. Dan terus dengan namanya people skill, jadi kita bisa menghadapi nih pelanggan-pelanggan artistry yang baru di awal pakai artistry, mungkin dia ada purging, ada breakout. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan people skill kita untuk benar-benar mengelola si pelanggan artistry ini. Itu sih Pak. Wow, keren, keren. Aku mau tanya ke Benny nih. Ben, kan aku lihat nih grupnya Benny sama Teja sama teman-teman dari Dewangga yang dulu itu kreatif gitu dalam membangun bisnis ini. Cara kalian bikin Konten. training juga kreatif. Boleh sharing nggak sih kreativitas kalian itu tersalurkan nggak tuh? Apa cocok nggak sama bisnis ini? Jadi kalau bisa dibilang masalah kreativitas pasti cocok Pak, karena yang pasti kan sebelum kita ngelakuin kegiatan yang khususnya buat kami dari segi millennials gitu, pastinya kita diskusi dulu, kemudian tanya ke upline kalau yang begini boleh atau enggak, yang pasti kita konsultasi dulu gitu Pak. Kalau memang udah dikasih, maksudnya udah ada lampu hijau, ya udah kita pasti tuangin ide-ide kita Pak, kayak ngadain artistry yang enggak sifatnya home meeting gitu kan, kita coba di sewa satu tempat kafe seperti itu, justru malah rame gitu. Kalau biasanya orang dikasih gratis nggak mau, bayar malah rame datang gitu. Malah rame ya, betul. Malah rame, unik gitu. Itu sih salah satu contoh gitu. Iya. Aku mau nanya deh, milenial itu kan orang yang nggak takut bermimpi ya. Dan aku lihat kalian tuh juga, wah kayaknya mimpinya banyak gitu loh. Boleh tahu nggak, kalian punya crazy dream nggak sih? Crazy dream. Impian yang gila gitu. Impian Ada yang gila nggak? gitu yang kayaknya nggak lazim gitu. apa coba? Kalau saya pribadi gitu kan, kebetulan dari latar belakang yang beda sama Ita. Dalam tanda kutip, Ita berangkat dari latar belakang keluarga yang cukup baik, keluarga apa istilahnya di ASN yang punya jabatan gitu. Nah, sedangkan saya berangkat dari keluarga ekonomi yang menengah ke bawah. Ya, kalau punya impian ya banyak banget. Sejak pertama kali saya kenal Network 21 juga saya pengen punya pasangan, saya tulis Bu. Nah, apa yang saya tulis ada di Ita. Gitu. Wah. Bener-bener gimana ya, kalau saya bilang agak merinding juga kalau saya ngelihat Facebook saya awal-awal gitu. Kalau impian-impian yang liar banyak, ya pengen sih istilahnya kalau punya aset di atas 100 miliar gitu mungkin. Wow. Iya, masa bodoh. Kalau orang lain bisa, kalau kita enggak gitu. Iya, betul. Bagus. Kita ada nggak Ita? Kita coba. Crazy dream. Kalau crazy dream saya sih, saya pengen kalau saya shopping saya tutup mata, pokoknya Bu nggak lihat harga. Oh, online shopping. Yang barangnya doang yang dilihat ya, nggak Iya, lihat harga barangnya ya. doang pokoknya. Saya nggak mikirin harga. Itu bener-bener itu impian saya yang paling ini. Mau beli apa lah, saya nggak pengen lihat harga lah istilahnya. Iya. Itu sih Bu, kalau yang bener-bener kayaknya crazy dream.
Keren, 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 Keren ya? keren. Tapi ya, itu aku mau ulangi lagi tuh yang Benny cerita tuh buat teman-teman yang sekarang masih jomblo kali ya, masih mikir-mikir mau jodoh. Ditulis Ben ya, kamu betul-betul tulis tangan waktu itu. Iya. Sampai saya tulis kayak punya pasangan yang berkacamata, rambut pendek, itu Waduh. semua ada di Tak. Ya, mungkin Wah. kan penulis Berarti rambutmu nggak boleh panjang loh, Tak. Oh, aku mau nanya lagi, itu nulisnya detail gitu ya Ben? Apa cuman pengen istri yang cantik atau? Enggak, karena mungkin personality saya melankolis, jadi saya nulisnya emang detail, Pak. Gitu. Wow. Nah, cuma ya saya nggak tempel-tempel gambar karena kan saya dengar juga di Kalau gambar tuh. Misalnya juga nggak begitu suka nempel gambar, cuma dia nulis sedetail. Iya, betul, Iya, betul, iya, betul. iya. Beberapa Keren, orang. keren. Oke, oke. Nah, tuh yang belum punya jodoh, Iya. coba ditiru Iya, tuh. bener. Iya, Tulis, benar. harus berani nulis itu Bisa ya. jadi belum dapat karena belum ditulis. Iya, Iya. harus berani. Benar. Iya nggak Ben? Iya, harus berani nulisnya. Kalau tidur itu Bu, Pak, jadi waktu saya masih single dulu, tidurnya jangan di tengah-tengah kasur. Saya tidurnya di setengah kasur itu, jadi sebelah untuk pasangan saya nanti. Kosong. Gitu. Udah Weh. disiapkan. Wah, itu pelajaran bagus itu. Tapi tempat Betul, tidurnya betul. mesti beli yang Tadi double. kan kalian denger tuh. Iya. Karena Benny menulis dengan detail, maka ada orang salah masukin pin Nah, BBM. iya makanya campur tangan Tuhan banget itu. Iya kan? Iya. Wah, luar biasa. Kalau yang salah itu laki, nggak jadi jodoh. Iya, dong. benar. Iya, iya. bener. Wah, thank you tuh sharingnya luar biasa. Wes, Terakhir nih mantap, Ben, keren. masih kurang ada 2 menitan. Kasih pesan-pesan dong buat teman-teman seusia kalian, seini kalian. Ini dan Ita. Mungkin dari saya, istilahnya usia 20-an itu coba deh bisnis ini, karena kan banyak banget milenial yang saya lihat, misalkan kelahiran dari 95 ke bawah masih gampang untuk cepat menyerah gitu kan, padahal belum tahu sedalam apa sih sebenarnya collab Network 21 itu sendiri. Karena kalau misalkan memang belum siap dia membangun bisnis MW gitu kan, nggak apa-apa, Network 21 itu dimasukin aja kolamnya, misalkan dari habit yang kita pelajari seperti baca buku, seminar, audiobook zaman sekarang gitu kan, itu dampaknya bakal besar banget untuk baik pekerjaan kita, karir maupun usaha yang kita bangun. Karena kan generasi sekarang itu bisa dibilang generasi fragile gitu ya Pak, Bu. Jadi mudah banget dia kepecah konsentrasinya. Gimana mau berhasil gitu kan kalau misalkan punya impian besar tapi habitnya aja masih belum kuat fondasinya. Wow, bagus banget. Keren, Saya mungkin kayak punya cerita flashback dulu waktu kita presentasi, banyak banget diinyek gitu kan sama teman-teman sejawat gitu kan, terutama waktu pariwisata Bali masih booming-boomingnya nih Pak. Kayaknya nggak pengen banget punya side business gitu kan, apalagi compare penghasilan di awal gitu kan. Saya bilang ya kenapa nggak kita bangun usaha dari awal gitu kan, kalau misalnya mau serius nggak apa-apa pakai produknya, tapi coba deh gali kolam atau nggak cemplung di Network 21 ini, siapa tahu ada manfaat. Ternyata benar Pak Bu, di pandemi ini banyak banget teman-teman saya terutama yang di dunia pariwisata udah jobless, udah bingung mau ngapain gitu. Benar ya. Daripada istilahnya pepatah kuno kan bilang galilah sumur sebelum kehausan, itu benar. Sedia payung sebelum hujan, mungkin klasik tapi itu benar gitu. Iya, Betul. Bagus. Benny Ita nih betul-betul bukan tadi kamu bilang apa masuk Network 21 belajar, bukan cuma buat karir, kehidupan, bahkan jodoh juga ya Ben. Iya. All in deh. Ita, coba Ita. Iya Tak, 30 detik bisa nggak Tak? 30 detik. Ya. Kalau saya selagi kita muda, kalau udah berpenghasilan, tolong deh 13% dari penghasilan kita investasikan dulu dengan baca buku, audio ataupun ikut-ikut seminar. Dan itu benar-benar sangat bermanfaat. Itu yang kita udah lakukan dari tahun 2013 di MW dan Network 21. Jadi mungkin rasanya bukan 3 bulan, 2 bulan, tapi beberapa tahun kemudian itu pasti kerasa banget. Baru kerasa. Itu sih Bu. Oke, terima kasih banyak ya Ben. Kita terima kasih banyak walaupun singkat, message-nya nendang banget. Ya, thank you. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Yuk. Ya, Terima kasih ya Benita. Yuk, thank you, bye.